Bab 9. Pembantaian darah dengan 1000 tangan. Tapi segera, perhitungan Xie Xiaoyan menjadi sia-sia. Tuan Muda Yan, tolong maafkan saya karena terlambat. Sebuah suara marah terdengar. Dan saat berikutnya, seorang pria parubaya yang mengeluarkan bau darah terbang keluar dari restoran. Tidak apa-apa, ini hanya masalah sepele. Yun Qingyan merasakan aura berdarah yang kuat, dan dia tahu siapa itu. Yun Meng, tingkat ke-7 alam bintang, dijuluki Qianshuk Suetu, adalah penjaga toko restoran Dongsheng keluarga Yun. Rumah seni bela diri Zhang kecil. Beraninya kamu menyinggung Tuan Muda Yan. Kamu sedang mencari kematian. Pria parubaya Yun Meng melayang di depan Yun Qingyan dari udara. Tepat pada saat 3 penjaga Zhang Yong sedang menyerang bersama-sama. Dengan keras, pria parubaya Yun Meng menyapu aura mengamuk. Dan saat berikutnya, dia sudah menyerang ketiga penjaga itu. Bam, bam, boom. Satu muka dengan muka. 3 penjaga dari tingkat ke-5 alam bintang telah runtuh di tanah. Dan ada cetakan telapak tangan yang terlihat dengan mata telanjang di jantung. Nyawa melayang sudah dari ketiga-tiganya. Darah 1000 tangan membantai Yun Meng. Melihat Yun Meng, murid Zhang Yong tiba-tiba menyusut, dan kilatan ketakutan melintas di matanya. Yun Meng adalah algojo terkenal dari keluarga Yun, dan banyak orang telah mati di tangannya. Tidak hanya orang luar yang sangat iri pada Yun Meng, tetapi bahkan banyak anggota keluarga Yun yang takut padanya. Karena itu juga Yun Meng ditempatkan di restoran Dongsheng sebagai penjaga resto. Namun, meskipun Yun Meng membunuh banyak orang, dia hanya membunuh untuk keluarga Yun, dan tidak ada nyawa di tangannya yang terbunuh karena keinginan egoisnya sendiri. Tuan Yan, apakah Anda baik-baik saja? Saya telah mendengar bahwa Anda kembali. Meskipun saya ingin melihat Anda. Tapi, ini resto ini sedikit merepotkan. Yun Meng berbalik dan menatap Yun Qingyan. Menunjukkan senyum masam. Di wajahnya, ada bekas luka yang mengejutkan. Berkelok-kelok dari dahi kiri. Melewati mata kiri. Dan berakhir di rahang. Wajahnya terlihat jadi ganas ketika dia tertawa. Ditambah dengan aura berdarah yang kuat yang memancar dari tubuhnya. Rasanya seperti dewa pembunuh yang merangkak keluar dari gunung mayat dan lautan darah. Paman Meng, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu adalah seorang penatua. Dan Yaner harus datang menemuimu. Ketika Yun Qingyan menghadapi Yun Meng, dia sama sekali tidak merasa tidak wajar, dan bahkan menunjukkan sikap junior. Bekas luka di wajah Yun Meng tertinggal saat melindungi ayah Yun Qingyan memblokir pisau di masa lalu. Oleh karena itu, di lubuk hati Yun Qingyan, dia memiliki rasa hormat yang tidak biasa terhadap Yun Meng. Yun Meng mengangguk lega, ketika dia menghadapi Yun Qingyan. Meskipun dia selalu menganggap dirinya sebagai bawahan, di dalam hatinya dia selalu menganggap Yun Qingyan sebagai anaknya sendiri. Hei, sayang sekali orang tuamu, juga Keyer, menghilang setahun yang lalu. Yun Meng tiba-tiba menghela nafas. Paman Meng, jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan mereka, kata Yun Qingyan. Dia sudah tahu di dalam hatinya bahwa mereka bertiga ada di Tianjianzong. Dia belum bisa menemukannya sekarang karena kekuatannya terlalu lemah. Tetapi dengan kecepatan pemulihannya, tidak lama lagi dia akan berangkat untuk menemukan mereka. Paman Meng, Yaner akan menyusulmu nanti. Dan saat ini, ada lalat menyebalkan lain yang harus dihadapi, kata Yun Qingyan, dan berjalan menuju Zhang Yong. Yun Qingyan, apa yang ingin kamu lakukan? Zhang Yong memandang Yun Qingyan dengan firasat gelisah di hatinya. Dan ketika Yun Qingyan hanya berjarak 3 atau 4 meter darinya, punggungnya tiba-tiba menjadi dingin. Dia merasakan niat membunuh pada Yun Qingyan. 3 tahun lalu, kamu tidak bisa menyinggung perasaanku. Dan 3 tahun kemudian, kamu tetap tidak akan bisa lebih menyinggung perasaanku. Yun Qingyan berkata dengan mata menyipit. Dan tiba-tiba, ketika dia akan mengakhiri hidup Zhang Yong. Tuan Muda Yan, luangkan waktumu, kata Yun Meng tiba-tiba. Dan dengan kilasan sosoknya, dia muncul di sebelah Yun Qingyan dan Zhang Yong. Oh, Yun Qingyan memandang Yun Meng dengan curiga. Yun Meng yang dia kenal bukanlah orang yang berhati lembut. Kalau tidak, dia tidak akan membunuh 3 penjaga Zhang Yong sekarang. Untuk karakter kecil seperti Zhang Yong, jika dia mati atau tidak, dia tidak akan dapat menghalangi Tuan Muda Yan. Lebih baik menggunakan limbah dan membiarkan seni bela diri Zhang membayar nyawa Zhang Yong. Yun Meng memandang Yun Qingyan dan berkata dengan nada bertanya, Tuan Muda Yan, bagaimana menurutmu? Petik 2. Oke. Kalau begitu Paman Meng. Tapi hukuman mati tidak bisa dihindari. Dan kejahatan hidup tidak bisa dihindari. Yun Qingyan menamparkan Zhang Yong sebelum suaranya turun sepenuhnya. Bam. Di dalam perut bagian bawah Zhang Yong, sepertinya organ dalam meledak. Dan tiba-tiba, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Yun Qingyan, kamu sangat kejam. Kamu benar-benar menghapus lautan spiritualku. Zhang Yong menatap Yun Qingyan dengan ketakutan dan kebencian. Apa yang meledak di perut bagian bawahnya bukanlah organ dalam, tetapi lautan spiritual yang digunakan oleh para prajurit untuk menampung kekuatan spiritual. Penghancuran lautan spiritual tidak hanya menghancurkan kultivasi seseorang, tetapi juga membuat seseorang tidak dapat terus berlatih di masa depan. Sepupu Yun Qingyan, Yun Xuan, juga telah dihancurkan lautan spiritualnya. Dan saat kehilangan basis kultivasinya, dia juga kehilangan kemampuannya untuk berkultivasi. Aku tidak membunuhmu. Itu belas kasihan di luar hukum Tuan Muda Yan. Selain itu, jika Balai Seni Bela Diri Zhang tidak membayar 100.000 tael perak sebagai kompensasi Tuan Muda Yan sebelum besok, kamu tidak akan bisa bernafas lagi. Yun Meng mendengus dingin. Satu suara. Dengan ekspresi garang di wajahnya. Tuan Muda Yan, Zhang Yong adalah ahli waris Zhang Deli. Jadi dia akan menyelamatkan Zhang Yong apapun yang terjadi. Yun Meng berkata dan menoleh pada Yun Qingyan.
Zhang Deli adalah pemilik sasana bela diri Zhang. 100.000 yang dilaporkan oleh Yun Meng. 100.000 tael perak yang dibayarkan adalah persis batas yang bisa dihasilkan oleh Balai Seni Bela Diri Zhang. Mantap, Paman Meng. Yun Qingyan mengangguk dan berkata, dia membutuhkan uang sekarang. Dan dengan 100.000 tael perak, dia dapat membeli bahan untuk mengatur susunan pengumpul roh. Seperti namanya, formasi pengumpulan roh adalah formasi yang dapat mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi. Itu dapat mengumpulkan semua energi spiritual langit dan bumi dalam jarak tertentu menjadi satu. Ketika Yun Qingyan pertama kali kembali, dia berencana untuk membuat susunan pengumpul roh kecil di halaman tempat dia tinggal. Namun, bahan yang dibutuhkan untuk formasi pengumpulan roh mahal, dan bahkan formasi pengumpulan roh kecil membutuhkan lebih dari 50.000 tael perak. Setelah Yun Meng mengunci Zhang Yong, dia mengirim seseorang ke Balai Seni Bela Diri Zhang untuk memberitahu Zhang Deli bahwa dia harus membawa uang itu besok pagi. Yun Qingyan mengucapkan selamat tinggal pada Yun Meng dan kembali ke keluarga Yun. Keesokan paginya, tidak lama setelah Yun Qingyan sarapan, Yun Meng mendatanginya. Tuan Muda Yan, ini adalah kompensasi Zhang Deli sebesar 100.000 tael perak. Yun Meng mengeluarkan setumpuk uang kertas dari tubuhnya, masing-masing dengan denominasi 5.000 tael. Terima kasih Paman Meng, Yun Qingyan mengangguk. Tetapi alih-alih mengambil uang kertas, dia berkata, Paman Meng, kembali dan bantu aku. Yun Qingyan belum sepenuhnya mempercayai keluarga Yun saat ini. Tidak banyak, kecuali paman dan sepupu, dan Yun Meng di depannya. Adapun pengurus rumah tangga tua Yun Yuanlin, pada tahap ini, Yun Qingyan baru sedikit mempercayainya sepenuhnya. Tuan Muda Yan, saya juga ingin tinggal dan membantu Anda, tetapi saya khawatir keempat tetua tidak akan setuju. Yun Meng tersenyum pahit, dan kekecewaan yang tak terlihat muncul di matanya. Reputasi sengit Qian Shuksuetu terkenal, dan ada bekas luka yang mengejutkan di wajahnya, yang membuatnya terlihat sangat ganas dan ganas. Jadi bahkan anggota keluarga Yun sebagian besar menghormatinya dan menjaga jarak. Mereka tidak bisa tidak setuju. Cahaya dingin melintas di mata Yun Qingyan. Selama bertahun-tahun, Yun Meng selalu menjadi pedang tajam di tangan keluarga Yun. Banyak hal yang tidak terlihat ditangani secara diam-diam oleh Yun Meng. Alasan mengapa dia memiliki reputasi yang buruk adalah karena dia membunuh terlalu banyak orang. Adapun orang-orang yang dia bunuh, masing-masing dari mereka adalah musuh nyata atau musuh potensial keluarga Yun. Ironisnya, keturunan keluarga Yun, sambil menikmati perlindungan Yun Meng, tetap menjaga jarak dengannya. Keempat tetua sudah terlalu lama berada di posisi tinggi, dan masing-masing dari mereka akan terbawa suasana. Sudah waktunya untuk membersihkan, bisik Yun Qingyan. Cahaya dingin melintas di matanya. Tuan Muda Yan, Anda, Yun Meng menatap Yun Qingyan dengan kaget. Bahkan ayah Yun Qingyan tidak pernah mengucapkan kata-kata ini saat itu. Bukannya aku tidak berani, tapi aku tidak bisa. Kedudukan patriark bersifat turun-temurun, dan kedudukan keempat sesepuh juga bersifat turun-temurun. Dalam keadaan normal, posisi patriark hanya dapat dipegang oleh keturunan langsung dari patriark. Posisi empat tetua agung hanya dapat dipegang oleh keturunan langsung dari empat tetua agung. Ucapan Yun Qingyan jelas dimaksudkan untuk melanggar aturan ini. Aturan yang sudah ada sejak keberadaan keluarga Yun. Paman Meng, katakan dengan jujur, apakah kamu memiliki keluhan tentang keluarga di hatimu? Ketika Yun Qingyan berbicara, dia menatap Yun Meng dengan tenang. Jika saya mengatakan tidak, itu berarti saya bohong. Yun Meng bahkan tidak memikirkannya. Matanya penuh dengan kesepian. Saya selalu mengabdikan diri untuk keluarga Yun dan memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi bagaimana keluarga memperlakukan saya tahun ini? Tuan Muda Yan, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak hanya memiliki keluhan, tetapi saya bahkan memiliki kebencian. Setelah mengatakan ini, Yun Meng tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Tapi saya tidak pernah menyesalinya, karena setiap keluarga membutuhkan seseorang untuk berada di sana untuk bekerja di belakang mereka. Nyatanya, bukan hanya keluarga, tetapi juga negara. Sementara sekelompok orang menikmati kehidupan yang cerah, ada sekelompok orang di belakang mereka yang diam-diam memberi, mempertaruhkan hidup mereka untuk mempertahankan rumah dan negara mereka. Yun Qingyan mengangguk puas. Yun Meng adalah sesepuhnya, tetapi juga bawahannya dari sudut pandang atasan. Kata-kata Yun Meng dari lubuk hatinya sudah cukup untuk menggerakkan Yun Qingyan. Paman Meng, saya tidak akan mengatakan kata-kata sensasional yang tidak perlu. Saya, Yun Qingyan, meyakinkan Anda bahwa mulai saat ini, keluarga tidak akan pernah mengkhianati Anda lagi. Yun Qingyan menatap Yun Meng dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda Yan, wajah muram Yun Meng dipenuhi air mata tak terkendali. Di matanya, Yun Qingyan sudah cukup untuk mewakili keluarga Yun. Dengan kata-kata Yun Qingyan, tidak masalah jika dia mati untuk keluarga. Tapi apa yang Yun Meng tidak tahu adalah bahwa alasan mengapa dia begitu bersemangat bukan hanya karena janji Yun Qingyan, tetapi juga karena aura orang yang unggul secara tidak sengaja memancar dari Yun Qingyan menginfeksinya. Ini adalah aura superior sejati yang dikembangkan oleh Yun Qingyan setelah dia menjadi kaisar abadi. Bahkan makhluk abadi di dunia peri akan tanpa sadar terinfeksi oleh aura ini dan menjadi mati rasa dan diyakinkan oleh Yun Qingyan. Apalagi cuma seorang Yun Meng. Paman Meng, ada sesuatu yang ingin segera kuberikan padamu, kata Yun Qingyan. Siap laksanakan Tuan Muda. Wajah Yun Meng tanpa sadar menunjukkan ekspresi dedikasi. Kamu pergi ke Fangxi sekarang untuk membeli barang-barang ini. Yun Qingyan menghela napas dan melaporkan 19 jenis bahan yang diperlukan untuk mengatur susunan pengumpulan roh. Yun Qingyan berhenti, lalu berkata, jika ada perak yang tersisa, semuanya akan digunakan untuk membeli bunga mandala dan bunga perak benang emas. Nah, kamu bisa membeli sebanyak yang kamu bisa.